Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, oke, hari ini terhubung akan mengadakan diskusi CTF Form 1. CTF itu apa? Connecting the Future. Nah, hari ini bareng-bareng dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Lampung periode 2025. Betul ya? Hari ini bareng sama ada Cesa di sini, ada Gaka, ada Faris, ada Moinah, ada Ara di sini ya. Oke, berarti di sebelah kanan ada Ara, ada Faris, ada Cesa, terus ada Gaka ya. Sebenarnya yang terhubung hari ini mau menghubungkan apa ya yang sebenarnya akan kita hadapi bareng-bareng. Dimana cepat atau lambat, siap tidak siap, itu akan dihadapi. Pertanyaannya, sudah sejauh mana untuk mempersiapkannya? Forum ini, CTF ini, sebenarnya berfokus kepada tempat yang serius buat anak muda. Tapi seriusnya anak muda ya, santai-santai aja. Tapi secara prinsip adalah ngomongin soal puzzle-puzzle masa depan yang menyambung sambungan potongan peluang untuk membentuk gambaran yang lebih jelas tentang apa yang bisa kita capai bersama. Nah, fokusnya itu di sebelah situ. Tantangannya dan apa yang hari ini kita mau diskusikan, gimana sih nyambungin puzzle-puzzle ini? Apa sih yang harus dipersiapkan? Apa sih yang perlu disambungkan? Biar kedepannya tantangan itu bisa dihambat. Tantangan itu bisa dilewati dan tantangan itu bukan dijadikan penghambat untuk kita melewatinya. Oke? Sebenarnya santai aja ya. Selama obrolan ini besar harapannya kawan-kawan ini masih agak tegang. Udah santai. Coba istighfar dulu. Santai aja. Ini bener-bener santai. Ini santai bukan sembarang santai. Oke. Gimana kabarnya? Sehat ya? Sehat ya? Gimana? Kata Lampung gimana? Dingin ya. Gimana Bunda Eva sehat? Bunda Eva? Tahu Bunda Eva ya? Tahu. Gimana? Udah bingung. Sebenarnya kawan-kawan di sini hadir di sini sebagai apa ya? Salah satu perwakilan organisasi yang menurut kami satu hal yang menarik. Karena dari kedokteran bukan jurusan umum, ya kan? Janggal nih. Iya, udah nah kalau nggak pintar-pintar amat, udahlah jangan mimpi-mimpi kedokteran. Sering ya ada stigma kayak gitu ya. Iya, bukan masalah yang lain-lain ini mah. Orang tua nih nggak percaya kita bisa. Iya, kamu ini suruh ngapalin Pancasila itu suka lupa. Nanti kan masalah nyuntik, katanya. Nah, sebenarnya di dalam diskusi ini kita juga mau bareng-bareng untuk refleksi untuk kita sendiri. Terus nanti ke depannya harapannya dari forum ini ke depannya ada bukti konkret apa yang bisa kita lakukan untuk ke depannya. Ditambah lagi sudah banyak yang ngomong rasanya akhir-akhir ini soal dunia, soal masa depan, tapi kayaknya tidak ada yang benar-benar membuat anak tangga untuk masa depan itu secara realistis. Kebenarannya utopis, andai-andainya, dan terhubung tidak ingin masuk ke bagian yang berpikir secara ideal di tengah-tengah dunia yang tidak ideal. Kalau dunianya tidak ideal, solusinya jangan ideal loh. Iya nggak sih? Iya. Biasa kalau nggak ada dokter, orang nggak boleh sakit. Gitu kan sih? Ya kan? Ya tetap diobatin apapun caranya ya kan. Nah, sebenarnya ada tantangan yang ingin dipecahkan sebenarnya, ataupun
tantangan masa depan itu menjadi satu keniscayaan untuk kita semua. Nah, kira-kira nih untuk Bung Junaidi, gimana ngeliat Liverpool kemarin? Kalah terus itu. Sebenarnya ada poin pembahasan yang nomor 1 ya. Kita fokus di poin pembahasan nomor 1, di mana investasi versus return and yang tidak seimbang atau pendapatan yang tidak seimbang. Apa masalahnya sih? Untuk menjadi dokter, seseorang menginvestasikan waktu, tenaga, dan biaya yang sangat besar. Tetapi penghasilan awal sebagai dokter umum seringkali tidak sebanding. Nah, berdasarkan data dan realitanya, ternyata waktu investasi minimal seorang mahasiswa kedokteran itu minimal 6-7 tahun. Itu untuk pendidikan sarjananya plus koas. Ya kan? Sebelum bisa menghasilkan uang 6-7 tahun itu belum bisa menghasilkan uang sebagai profesi dokternya tuh ya. Bandingkan dengan lulusan S1 yang lain yang bisa kerja dalam 4 tahun. Fresh graduate. Langsung dipakai kerja minimal ngelamar bank pas ada bukaannya terus lah, intinya gitu ya. Terus ada biaya investasi, biaya pendidikan kedokteran bisa mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah. Bisa ngeluarin belum tentu bisa nyari lagi. Terus return awal gaji pertama dokter umum di fasilitas kesehatan primer bisa hanya 5-8 juta per bulan. Andaikan itu semua di Jakarta, iya. Tapi Lampung belum kayaknya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa memotivasi calon dokter terbaik bangsa jika harga masuknya sangat mahal, tetapi imbal hasilnya awalnya justru bisa membuat mereka terjerat pada masalah finansial. Nah, kira-kira pandangan Bung Faris terkait fenomena ini apa kira-kira? Sebagai selaku pelaku ya, pelaku yang sedang menuntut ilmu di pendidikan di kedokteran. Silakan. Oke, terima kasih ya, Bung Alif. Ya. Jadi mungkin kalau kita ngomongin soal investasi di sini kita coba ngomong dulu kira-kira emang harganya berapa sih? Spesifiknya tuh investasi yang besar itu sebesar apa sih? Ini apa yang aku omongin di sini adalah berdasarkan apa yang aku alamin ketika aku daftar kemarin. Kalau kita ngomongin dari universitas-universitas di Jawa, karena kemarin itu kebetulan aku masuk di nilainya adalah pilihan kedua di UTBK. Pilihan satunya adalah UGM. Dan dari situ ya pasti kalau kita pengen masuk UGM, kita pengen masuk universitas, kan pasti kita survei-survei dulu kira-kira biaya masuknya berapa. Mungkin kalau misalnya memang perlu ada uang gedungnya berapa, terus UKT per semester berapa. Terus juga selain karena di UGM udah ditolak nih, aku juga nyoba beberapa univ-univ lain di Jawa juga. Waktu itu sempat Undip sama Unpad. Dan aku mencoba untuk membandingkan kira-kira biaya UKT per semesternya itu berapa. Dan kurang lebih memang UKT per semester kisaran 20 juta ke atas itu udah sangat normal di sana. Jadi bayangin kuliah per semester yang paling cepatnya 3,5 tahun atau 7 semester dengan biaya per semesternya itu 20 juta ke atas. Belum ditambah lagi dengan uang masuknya. Kalau memang ternyata masuknya lewat jalur mandiri, maka ada biaya tambahan, bisa dari uang gedungnya, dan biasanya memang bisa sampai ratusan juta. Itu mungkin gambaran dari seberapa besar sih investasi yang bisa dikeluarkan oleh mahasiswa kedokteran. Apakah tidak seimbang dengan outputnya? Jujur, iya banget ini. Kalau misalnya kita ngomongin sama gaji dokter umum, bahkan kita ngomongin sama kakak-kakak yang lagi internship ya. Jadi setelah koas itu nanti kan baru ada ujian yang namanya UKM PPD. Kalau misalnya udah lulus UKM PPD baru dapat gelar dokternya. Setelah dapat gelar dokter harus namanya internship dulu atau magang dulu selama 1 tahun, baru setelah itu jadi dokter yang beneran. Dan kalau nggak salah internship itu pun juga ya gajinya belum seberapa karena hitungannya masih magang, belum hitungannya belum sama kayak karyawan tetap, makanya gajinya belum seberapa. Dan kalau aku ngeliat dari media sosial biasanya banyak banget kakak-kakak yang lagi internship itu mengeluhkan gaji-gaji mereka itu udah kecil
itu pun sering banget telat pembayarannya. Itu mungkin yang dirasain sama teman-teman semua, kakak-kakak yang lagi internship atau mungkin dokter-dokter umum di luar sana. Nah, kalau kita tanya kira-kira gimana sih caranya kita memotivasi teman-teman di sana supaya nggak memikirkan tentang biaya-biaya itu tadi. Mungkin kalau dari aku ya, mungkin karena ini aku masih umur 21 tahun, belum mikirin bayar ini bayar itu, belum mikirin biaya ini biaya itu, kebutuhan primer, sekunder, tersier dan sebagainya, dan semua kebutuhan itu masih ditanggung oleh orang tuaku. Pemikiranku sejauh ini masih idealis banget, dalam artian kayak ya aku jadi dokter karena pengen ngobatin orang, pengen mengabdi pada masyarakat. Mungkin sejauh ini yang aku pikirkan adalah seperti itu. Tapi aku juga sadar mungkin semakin kesana nanti, semakin jadi dokter nanti, sampai akhirnya benar-benar mempunyai tanggung jawab yang besar terkait biaya ini itu dan sebagainya, ya pada akhirnya juga aku akan lebih realistis lagi. Oh ya ternyata ya kecil juga gajinya, terus gimana cara nutupinnya. Mungkin ya yang aku bisa omongin sekarang, untuk memotivasi awalnya dulu deh, mungkin kita bisa perkuat itu dulu. At least kalau kata orang kan, kalau kinerjamu bisa dibayar dengan 10 juta tapi ternyata gaji pokokmu cuma 3 juta, maka 7 jutanya akan dibayar dengan hal yang lain dari Tuhan. Ya mungkin itu yang bisa kita omongin dulu. Ya mungkin kamu emang berat dan seharusnya kamu gak digaji gitu, kamu harusnya digaji lebih besar lagi. Tapi ya kamu insya Allah sama Tuhan bakal dikasih kebaikan dalam bentuk yang lain ya. Ini dari aku gitu. Insya Allah jadi poinnya. Jadi tantangannya soal apa yang harus memotivasi untuk kedepannya, pada akhirnya kalau saya lihat sudut pandang Faris adalah yang pertama berdamai dan paham akan realitanya, bahwasannya kondisi yang hari ini terjadi memang itulah kenyataannya. Tapi banyak orang yang di awal sudah termotivasi, tapi kondisi keadaan itu tidak bisa diselesaikan dengan motivasi. Mungkin di awal semester ataupun di pilihan pertama saat masuk ke dalam universitas ataupun jurusan kedokteran, mereka masih punya motivasi. Tapi kan ngomong tidak seindah itu karena mereka yang menjalankan kan. Nah kira-kira tantangannya bagaimana kalau misalnya kamu dihadapkan di kondisi di mana di umur 21 kamu tidak memikirkan soal kehidupan karena memang belum disuruh untuk berpikir. Tapi bagaimana kalau keadaannya dipaksa untuk berpikir di umur 21? Jikalau tiba-tiba yang ada tiada, menurut pandangan Faris, apa yang harus yang perlu dipersiapkan sehingga saat yang memangnya sudah waktunya untuk pergi itu tidak menjadi penyesalan, yang seenggaknya niat tulus untuk untuk bisa ada anak saya yang saya titipkan di perguruan tinggi negeri atau di perguruan tinggi sedang mengambil pendidikan kedokteran bisa diselesaikan dengan baik, ada ataupun tidak ada saya. Dan menurut Faris, gimana cara untuk survive di tengah-tengah keadaan seperti ini? Mungkin sudut pandang ini jadi satu hal menarik, apalagi Faris dari kuliahnya di Lampung kan. Mungkin beda cerita kalau sama yang dari Jakarta. Bro, boleh silakan Faris. Oke, berarti kita ini ngomongin soal gimana survive terkhususnya terkait biaya gitu ya. Kita ngomongin biayanya. Mungkin yang bisa solusi yang memang selalu ditawarkan ya, itu mungkin gak jauh-jauh dari beasiswa. Kayak banyak banget kakak-kakak tingkat aku yang emang waktu itu pernah ngasih materi juga tentang beasiswa apa aja sih yang memang bisa didapatkan oleh teman-teman FK, bahkan bukan cuma teman-teman FK aja, tapi memang secara keseluruhan. Ada dari pemerintah atau mungkin dari swasta, dan teman-temanku pun itu juga yang udah semester 3 ke atas pun juga masih banyak yang masih mencoba buat ngebantu meringankan beban orang tuanya dalam membayar UKT dengan mencoba untuk beasiswa itu. Ya itu bisa jadi solusi yang utama sih buat membantu kira-kira bagaimana terkait biaya perkuliahan untuk masuk ke kedokteran. Oke. Sip. Ada yang lain? Boleh. Silakan.
ngakak Oke. kayaknya Junaidi. Oke, mungkin mau nanggepin juga ya dari awal bahwasannya tadi kan bahwasannya investasi nggak seimbang sama output yang akan kita dapetin. Sebenarnya kalau misalnya berbicara investasi dan output, sebenarnya mahasiswa kedokteran itu banyak banget output yang bisa dicapai. Kalau misalnya emang investasi yang dari awal kita udah gede-gedean banget lah, jor-joran banget kita untuk ngeluarin investasi kita masuk FK. Nah kalau misalnya output sebenarnya kan pernah banyak juga yang ngebahas bahwasannya mahasiswa FK nggak cuma bisa jadi dokter doang, banyak hal yang bisa dicapai sebagai mahasiswa FK. Karena kenapa mahasiswa FK tuh, kita bertanya nih, kenapa mahasiswa FK tuh bisa nggak cuma jadi dokter, bisa juga jadi pemerintahan, bisa juga dalam hal bidang lainnya gitu. Kenapa? Karena dari awal mahasiswa kedokteran itu diajarkan untuk berpikir secara berakar. Ibaratnya yang awalnya di titik poin 1 itu bisa menyebar jadi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Karena dari awal kami diajarin kalau misalnya ada pasien datang, kita misalkan melakukan anamnesis. Habis anamnesis kita kan pemeriksaan fisik. Habis pemeriksaan fisik kita pemeriksaan penunjang, baru kita menegakkan diagnosis, baru kita kasih dia pelaksana. Nah mungkin gara-gara mahasiswa FK yang dari awal udah diajarin berpikir untuk secara secara berurutan dan juga sistematis, sehingga banyak profesi-profesi yang mahasiswa FK itu bisa capai. Maka dari itu kalau misalnya kakak tahu bahwasannya menjadi dokter itu bisa jadi dokter polisi, dokter militer, terus juga bisa jadi pemerintahan lainnya. Kan itu banyak banget opsi sebenarnya. Kalau memang mau kita membahas investasi yang awal kita udah jor-joran gede, harus kita outputnya harus seimbang dong sama investasi yang kita gede. Nah itu lebih ke diri kita masing-masing. Karena kita harus mikir dong, dari awal orang tua kita udah jor-joran banget, kita ngeluarin semiliar lah gitu, kita keluarin uang tiba-tiba dari orang tua kita untuk kita ya, masa kita nggak ngasih impact yang seimbang gitu sama orang tua kita. Maka dari itu sebagai mahasiswa kedokteran lebih aware aja sih, lebih aware maksudnya kayak ya kalau misalnya kalian sadar pesaing kita tuh di angkatan kita aja udah banyak, di angkatan atas, angkatan bawah, dan bahkan universitas lain, harusnya kita sadar dengan hal itu. Nah kalau untuk biaya tadi kalau misalnya tiba-tiba hilang nih orang yang mempasok biaya ke kita gitu ya. Nah dari awal saya pernah berpikir hal itu berkali-kali karena orang tua saya sudah masuk di masa pensiun ya. Masa pensiun mungkin pendapatannya nggak sebanyak dulu gitu. Nah saya mikir gimana caranya. Ya tadi benar dibahas sama Faris tadi, beasiswa. Tapi yang saya tangkap juga kan orang tua itu memberikan kita uang bulanan ataupun mingguan. Nah itu sebenarnya kita bisa tabung sedikit-sedikit ataupun mungkin kita mencari relasi-relasi yang lebih banyak gitu untuk misalnya kalau misalnya di suatu kondisi tiba-tiba hal itu terjadi, kita bisa mencoba untuk menggapai relasi kita itu sendiri sih gitu, alternatif lain gitu. Mungkin saya cukup. Oke. Menarik ya. Bisa polisi jadi dokter militer ya? Bisa. Gak tau mau. Insya Allah mas. Oke. Itu jadi satu hal yang menarik ya. Pada akhirnya kita coba di sini untuk bisa sama-sama menyadarkan hal-hal yang sebenarnya sudah jelas. Kadang-kadang kita sudah tahu, tapi karena khawatir kalau dipikirin jadi pusing, jadi skip aja deh, senang-senang aja dulu deh. Padahal waktu berjalan, ya kan? Nah, kira-kira untuk kawan-kawan yang lain nih, kita coba beranjak dari tahapan bagaimana investasi dan pemasukan yang tidak seimbang ini berubah menjadi revolusi digital, di mana adanya ancaman dan devaluasi di ilmu dokter. Nah, apa masalahnya? Maraknya platform telemedicine dan kecerdasan buatan AI mengubah cara pasien mengakses layanan kesehatan, berpotensi menurunkan nilai ekonomis dari konsultasi tatap muka langsung dengan dokter. Nah, berdasarkan data dan realitanya, ledakan telemedicine, pangsa pasar telemedicine di Indonesia diprediksi tumbuh dari 446 juta USD di tahun 2021 menjadi 2,1 miliar USD di tahun 2028. Laporan Research and Markets. Tarif konsultasi online umum di platform digital bisa sangat murah, bahkan gratis untuk konsultasi pertama. Sebagai strategi customer pakai bahasa Inggris semua ini ya. Acquisition platform ini menciptakan ekspektasi pasien bahwa konsultasi dokter itu murah atau hampir gratis. Analoginya, ini seperti memiliki toko roti spesialis
yang harus bersaing harga dengan pabrik roti raksasa yang menjual roti dengan harga yang sangat murah karena model bisnisnya berbeda. Pasien mulai menganggap konsultasi medis sebagai komoditas yang harganya bisa ditekan, bukan sebagai layanan ahli yang bernilai tinggi. Pertanyaannya, bagaimana memposisikan diri di era digital agar tidak sekedar menjadi bintang iklan atau operator bagi platform teknologi, tetapi tetap mempertahankan kedaulatan profesional dan nilai ekonomi dari ilmu dan waktu yang kita curahkan. Sebenarnya ini untuk jadi ekspertisnya ya, pas kalian sudah melanjut untuk ke depannya. Tapi kan persiapan ini untuk bagaimana kalian mempersiapkan diri untuk ketahuan zaman ke depannya. Jangan sampai waktu sudah jadi dokter baru berpikir gimana caranya tidak jadi bintang iklan. Iya, jadi akhirnya tidak bisa beradaptasi. Mungkin bisa dijawab oleh Bung siapa? Bung Kakak. Iya betul. Bung Kakak, silakan Bung Kakak. Oke. Sebenarnya kalau misalnya kita ngebahas AI, kemajuan teknologi, sebenarnya semua bidang tuh terancam banget, semua bidang terancam karena bisa dilihat sekarang aja kalau misalnya kita lihat video di Instagram, TikTok dan media sosial lainnya, itu banyak banget ada video asal-asalan kayak kita nggak tahu ini AI apa asli sih sebenarnya gitu. Karena tantangan untuk AI ini kita nggak bisa menutup kemungkinan karena pasti bakal digantikan semua sama mereka. Nah di sini pokok bahasan adalah di dokter. Dokter itu diajarkan dari awal kami ada namanya interpersonal, bagaimana cara kita mengkondisikan pasien kita, bagaimana cara kita memberikan perilaku kita pada pasien. Nah, di dalam pelajaran kedokteran juga ada pernah dibahas suatu penyakit atau suatu gejala ataupun suatu hal gitu pada seorang pasien itu tuh ada peran psikologis juga. Nah, bentuk psikologis itu gimana? Ketika seorang itu percaya sama dokter tersebut, dia bakal lebih sehat dibandingkan orang yang nggak percaya. Logikanya aja deh gini, misal sebenarnya kalau misalnya kita ke dukun tuh, kita bahas jauh nih dari kedokteran, di dukun ya, ada dukun. Ada kan orang yang masih percaya kayak, oh kalau misalnya dukun datang ke dukun, kita bisa kaya. Ada yang percaya gitu, dan beneran kaya bisa jadi. Kita nggak tahu, karena mereka percaya sama itu. Nah, ketika seorang tersebut datang ke dokter dengan bentuk dia percaya sama dokter ini, dia bakal lebih sembuh. Ada nih, kita buat studi kasus. Ada orang pasien datang ke dokter A sama dokter B, dua hal. Di dokter A, dia nggak percaya sebenarnya. Ke dokter B dia percaya banget, karena dia spesialis apa mungkin ya gitu. Ada jabatan-jabatan tertentu yang mungkin bisa bikin lebih percaya. Obatnya sama dikasih dokter A, misalnya paracetamol, yang B ngasih paracetamol. Bisa kemungkinan yang datang ke A itu nggak sembuh, yang ke B sembuh. Kenapa? Ada peran psikologis di situ. Maka dari itu, bagi saya kalau memang benar di telemedicine itu pasti bakal banyak banget yang saya akan datang. Dia kan bisa konsultasi online kayak nyebutin gejalanya. Gejala saya batuk, pilek. Terus dokternya ngasih obat gitu. Belum tentu sembuh. Kenapa? Karena nggak ada rasa interpersonal dari si dokternya. Dia interpersonal tuh kayak, ya kita berdua ngobrol depan langsung. Kalau misalnya kita lagi stres aja nih, kita butuh orang kan untuk ngobrol. Sama halnya juga orang yang sakit ketika sakit butuh teman untuk ngobrol dan akhirnya dia bisa sembuh. Maka dari itu saya rasa kalau emang di masa yang akan datang ada telemedicine, itu bisa jadi side job untuk para dokter. Dia memang bisa, ya kalau misalnya kita nggak usah ke telemedicine. Zaman dulu aja kalau misalnya ada kenalan kita dokter atau keluarga kita dokter, kita nanya aja, saya sakit batuk pilek, kira-kira obatnya apa? Kan bisa dari dulu sebenarnya. Namun dikemas sedemikian rupa agar di masa yang sekarang kita nggak perlu kenalan dokter tapi bisa berkonsultasi secara online. Betul, gitu kan bentukan telemedicine. Maka dari itu saya rasa di masa yang akan datang dokter itu bagaimana cara melawan telemedicine atau melawan teknologi adalah bentuk interpersonalnya diperbaiki, profesionalitasnya dibaiki agar ketika orang itu percaya sama kita sebagai dokter, dia bakal percaya terus-menerus dibandingkan sama telemedicine tersebut. Itu aja sih. Oke, menarik. Mungkin analoginya kayak pacaran kali ya. Ya sih. Kalau hubungan sudah mulai tidak percaya, iya, Masalah iya, yang susah jadi nambah susah, yang mudah jadi sulit. Kayak gitu ya. Iya, dekat dari jauh. Kakak sering kayak gitu. kebetulan enggak. Apakah jadi jaminan interpersonal yang baik terhadap pasien berbanding lurus dengan interpersonal terhadap pasangan? Belum tentu. Oh, belum tentu lah. Hal yang berbeda. Oh, itu hal yang berbeda. Betul. Tapi kan sama-sama sakit. Iya. Iya. Mungkin yang lain ada pandangan lain? Oke, boleh.
Oke, jadi sebenarnya yang dibahas sama Gata tentang komunikasi interpersonal itu benar ya. Iya. Tapi di sini poinnya adalah bukan kita menjadikan gimana cara kita survive ketika ada AI. Itu sebenarnya bukan gimana cara kita menganggap bahwa AI itu adalah lawan, tapi bagaimana cara kita mengkolaborasikan apa yang sudah kita punya untuk bisa dikembangkan lebih-lebih lagi dengan AI. Mungkin sekarang masih terasa seperti lawan, Kak, karena pada kenyataannya sesuatu yang baru muncul pun memang awal-awal terasa seperti sesuatu yang mengancam. Tapi gimana caranya kita sebagai dokter, sebagai manusia yang juga sudah beradaptasi ke lingkungan dan zaman itu, kelama-kelamaan pasti kita akan mencari cara supaya kita tidak terus-menerus kontradiktif terhadap hal tersebut, tapi menjadikan hal tersebut kolaborasi. Nah, salah satu caranya adalah dengan komunikasi interpersonal. Nah, kebetulan skripsi aku tuh juga tentang komunikasi interpersonal, Kak. Jadi memang sudah banyak banget yang aspek-aspek yang udah aku bahas bersama dosen pembimbing dan juga banyak orang. Nah, ternyata komunikasi interpersonal itu 80% memang meningkatkan rasa kepercayaan pasien dan proses kesembuhannya, karena mau nggak mau berhubungan dengan komunikasinya, dengan kepatuhan dia minum obat, dengan gimana cara dia datang terus menerus ke dokter. Kalau dari awal dia emang nggak suka sama dokternya, nggak suka sama cara dia ngomong, ya pasti dia nggak akan datang, nggak mau minum obat, dan ya udah malah nggak akan sembuh dong jadinya. Nah, ternyata komunikasi interpersonal tuh ada aspek-aspeknya. Yang pertama, ada respect. Jadi kita harus menghargai pasien, dan aku yakin itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh AI, karena mau nggak mau itu adalah interaksi antara dua orang, manusia ke manusia gitu. Terus yang kedua ada yang namanya empati. Nah, empati itu yang mungkin ChatGPT bisa kali ya, Kak, ya, menumbuhkan empati kayak, wah, pendapat kamu bagus banget gitu kan, ada kan kalau di ChatGPT ya. Kamu menarik. Kamu kritis banget gitu kan. Sebenarnya bisa ya tuh. Cuman Oke, lanjut, sorry. jadi kayak diserang juga. Iya. Cuma kalau ke dokter tuh lebih kayak gimana caranya supaya empati ini, seninya supaya kita nggak bertabrakan dengan simpati. Jadi kita bisa objektif melihat kondisi pasien keseluruhan, tapi kita juga bisa tetap ngasih masukan ke pasien tersebut. Terus yang kedua ada yang namanya audible, atau gimana caranya supaya pas kita ngasih suatu masukan itu kedengeran sama pasiennya. Yang ditunjang juga, yang didukung juga sama aspek yang selanjutnya, yaitu ada clarity, jelas gitu apa yang mau kita ngomongin, jelas kedengeran juga gitu sama pasiennya. Jelas tuh maksudnya kita gimana cara kita ngasih suatu masukan bahasa itu yang sesuai sama bahasa pasien, bukan bahasa kedokteran. Misal kalau di kedokteran tuh ada yang namanya kanan sama kiri. Kalau kanan namanya destra, kiri namanya sinistra. Ya nggak mungkin kan pasien orang awam tuh paham tuh kan, nggak mungkin kan. Jadi pasti kita harus ngomongnya sebelah kanan. Orang pun ada yang nggak bisa bedain karena sebenarnya kanan sama kiri gitu kan. Bahasa bayi. Bahasa bayi, ya benar, ke bahasa bayi. Nah, sama aspek yang terakhir ada yang namanya humble. Jadi kita bukan menempatkan diri kita sebagai orang yang lebih tahu dari pasien, tapi kita menempatkan diri kita ke orang yang lebih bisa memberikan masukan supaya terlihat lebih objektif, dan pasiennya juga nanti akan berpengaruh ke kesembuhannya. Nah, itu adalah salah satu aspek-aspek komunikasi interpersonal yang dibutuhkan oleh pasien. Makanya ada proses yang namanya anamnesis. Kita juga belajar gitu kan. Nah, anamnesis itu proses dokter tanya-tanya ke pasien. Nah, sebenarnya itu seninya yang bikin pasien itu percaya. Coba ya, kakak ke pasien, terus 10 menit sama 20 menit itu pasti lebih ngerasa nyambung pas kita ngobrol 20 menit kan. Karena memang digali dari aspek yang namanya anamnesis. Anamnesis yang terstruktur itu menunjang 80% diagnosis. Jadi tanpa dia harus pemeriksaan penunjangannya seperti X-ray atau tes darah dan lain-lain. Kalau misalnya anamnesisnya benar, ternyata surprisingly kita bisa langsung tahu diagnosisnya apa gitu dari 80% itu. Jadi memang dari awal, kalau misalnya kita konsultasi melalui AI aja tuh mungkin komunikasi akan terbatas. Mungkin kita juga akan capek ngetik, akan capek karena kita pengennya hasilnya Isa udah tahunya ini apa sih gitu. Ternyata kalau dari perspektif dokter, wah ada banyak banget aspek yang bisa kita ceritain, dan mungkin malah keluhan utamanya, pusingnya itu yang membawa dia ke dokter, ternyata bukan penyakit utamanya. Bisa aja dia pusing gara-gara kolesterol, ternyata bisa aja dia pusing bukan cuma gara-gara stres, tapi ternyata ada aspek yang lainnya yang digali dari Karena sendiri. Oke. karena terlalu lama sendiri ya, bisa jadi, atau kayak banyak utang juga bisa ya, kayak sebenarnya bisa jadi aspek psikologis. Oh, sebenarnya jadi satu hal yang menarik ya, ya dimana ternyata interpersonal itu, jadi saya melihatnya ini jadi soft skill baru untuk seorang dokter, dimana menganalisis saja sudah tidak cukup,
Tapi bagaimana cara berkomunikasi, menyampaikan pesan dengan cara yang smooth, ditambah lagi dengan gaya komunikasi yang juga menyesuaikan dengan audiensnya, menyesuaikan dengan pasiennya. Kita nggak mungkin ngomong umur 50 tahun sama umur 7 tahun pasti dibedain. Pasti beda. Iya, sama 50 tahun nggak boleh kebanyakan ngomong mati. Iya dong. Takut Gitu. jadi. Kadang-kadang malah nggak disarankan kan untuk itu. Nah, tapi kalau misalnya tadi apa yang sudah disampaikan sama Gaka sama Cesa, jadi satu hal yang menarik di mana kolaborasi yang jadi poin Tuh. utamanya. plusnya.